Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang depresiasi. Saya Onisi Ujangangara sebagai moderator dan pemateri pertama. Tentunya saya tidak sendiri bersama teman-teman saya. Jadi baik, saya Onisi Ujangangara sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian depresiasi dalam bisnis. Yang dimaksud dengan depresiasi dalam bisnis adalah secara lebih detail definisi dari depresiasi adalah proses pengurangan total biaya dari aset tetap yang diberi atau dimiliki perusahaan untuk keperluan bisnis. Seiring melakukan proses ini untuk menghapus sebagai biaya yang ada. Berikut depresiasi sendiri bisa dilakukan pada beberapa jenis aset, mulai dari bangunan, perabotan, peralatan kantor, mesin pabrik sebagai perlengkapan di perusahaan. Dan tidak dapat didepresiasi adalah tanah, sebab secara ideal nilainya akan terus meningkat. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang berpengaruh pada depresiasi. Dalam prakteknya, perhitungan depresiasi bisa dilakukan dengan mempertimbangkan 4 faktor utama. Pertama, harga perolehan, kemudian dinilai residu, estimasi masa manfaat, dan juga pola pemakaian. Harga perolehan atau cost merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan saat mendapatkan atau memberi aset tetap yang akan dihitung. Nilai residu merupakan total uang yang akan diterima oleh perusahaan ketika aset dijual, ditukar atau diberi keperlakuan dengan digunakan oleh perusahaan. Berikut estimasi masa manfaat, yakni perkiraan usia kegunaan aset milik perusahaan yang sudah dibeli. Hal ini kemudian dipengaruhi oleh cara merawat aset dan dilakukan reparasi atau perbaikan yang diberikan. Berikut pola pemakaian. Itu mengacu pada proses penggunaan aset dalam jangka waktu tertentu yang kemudian bisa berpengaruh pada estimasi masa manfaat aset yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, kita akan masuk pada materi yang selanjutnya adalah beberapa manfaat depresiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi risiko kerugian perusahaan dari kesalahan penaksiran nilai aset yang sudah digunakan dalam waktu yang lama. Yang kedua, selalu mengetahui nilai terbaru dari aset tetap yang dimiliki di setiap sisi perusahaan. Yang ketiga, melakukan pendapatan perolehan bisnis dengan rapi dan tersistem. Yang keempat, membantu pengelolaan perusahaan dan stakeholder dalam memahami biaya operasional bisnis yang mungkin tidak tampak. Yang kelima, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan terkait aset yang dimiliki, sebab dengan depresiasi nilai aktual aset saat ini akan diketahui dengan tepat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 6 metode perhitungan depresiasi. Yang pertama ada metode garis lurus. Metode ini digunakan dengan asumsi yang berdasar pada fungsi dari waktu, bukan fungsi dari pemakaian. Hasil perhitungannya akan menunjukkan hasil konsumsi yang serupa pada setiap aset di setiap periode. Rumusnya ialah nilai penyusutan sama dengan pendapatan dikurangi dengan nilai residu atau usia ekonomi. Yang kedua, ada metode beban menurun. Cara perhitungannya adalah dengan acuan total pendapatan tahunan dan penurunan saldo. Beban penyusutan nilainya akan lebih besar dari periode awal, namun terus mengecil di periode selanjutnya. Rumusnya ialah nilai penyusutan sama dengan harga beli aset
dikali dengan presentase penyusutan. Yang ketiga, ada metode aktivitas. Cara menghitung depresiasi ini adalah dengan mengacu pada pemanfaatan aset, sehingga yang diukur adalah hasil produktivitas aset selama dimiliki dan digunakan perusahaan. Rumusnya adalah nilai penyusutan sama dengan biaya perolehan kurangi dengan residu dikali dengan estimasi usia penggunaan atau usia produktif. Yang keempat, ada metode depresiasi khusus. Cara menghitung ini dilakukan untuk mencari tahu manfaat penurunan nilai aset yang digunakan bukan rumus depresiasi, namun metode kelompok dan metode campurannya serta metode kelompok digunakan untuk mengukur aktivitas homogen yang memiliki kemiripan fungsi, dan metode campuran diterapkan berdasarkan perhitungan akuntan. Yang kelima, ada metode saldo menurun ganda. Selanjutnya, untuk metode depresiasi yang digunakan adalah saldo menurun ganda. Cara ini digunakan dengan menghitung depresiasi berdasarkan biaya penyusutan garis lurus tanpa nilai residu. Kemudian dilipat gandakan perhitungan ini, dinilai dapat melakukan pengukuran penyusutan dengan nilai buku aset setiap awal periode. Rumusnya adalah nilai penyusutan sama dengan harga perolehan atau usia ekonomis dikali dengan 2. Yang keenam dan yang terakhir, ada metode unit produksi. Metode terakhir yang bisa digunakan adalah metode unit produksi. Cara ini digunakan untuk merinci perhitungan aset dalam satuan waktu atau jam dan berat atau kilogram. Rumusnya adalah nilai penyusutan sama dengan harga pendapatan dikurangi dengan nilai residu dan dikali dengan pemanfaatan aset atau estimasi usia. Yang pertama, definisi depresi. Depresi adalah proses mengurangkan nilai aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya. Hal ini dilakukan untuk mencerminkan penggunaan aset tersebut seiring waktu. Yang kedua, metode depresi. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menghitung depresi, seperti metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus mengamortisasi nilai aset dengan jumlah tetap setiap tahun, sementara metode saldo menurun mengamortisasi persentase tetap dari nilai aset yang tersisa setiap tahun. Yang ketiga, pentingnya depresi. Menggunakan depresi dalam akuntansi membantu perusahaan mencatat dengan lebih akurat nilai aset yang berkurang seiring waktu. Ini membantu menghindari overstatement nilai aset dan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang keadaan keuangan perusahaan. Yang keempat, perhitungan depresi. Perhitungan depresi melibatkan faktor-faktor seperti biaya aset, nilai residu atau nilai perkiraan saat aset sudah tidak digunakan lagi, dan masa manfaat yang diestimasikan. Formula umum depresi adalah biaya aset dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Yang kelima, pengaruh pajak. Pengeluaran depresi dapat memberikan manfaat pajak karena dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Namun perlu diingat bahwa nilai aset yang sebenarnya bisa jadi berkurang lebih cepat atau lebih lambat daripada yang diestimasikan melalui depresi. Dengan menggunakan depresi, perusahaan dapat mengelola secara efektif nilai aset tetapnya dalam pencatatan keuangan, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset tersebut seiring berjalannya waktu. Definisi penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset terjadi ketika nilai buku suatu aset melebihi nilai pemulihan terkini yang diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut. Aset dapat mengalami penurunan nilai karena faktor eksternal dan internal. Yang pertama, faktor eksternal adalah faktor mempengaruhi penurunan nilai aset seperti penurunan nilai pasar aset yang signifikan. Yang kedua, perubahan lingkungan seperti teknologi, ekonomi, suku bunga pasar. Yang kedua, faktor internal adalah faktor yang ada dalam faktor teknis aset tersebut. Seperti yang pertama, kerusakan aset. Yang kedua, kinerja aset yang buruk. Yang ketiga, perubahan signifikan dalam perusahaan yang menyebabkan aset tidak dimanfaatkan.
Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang penyajian aset tetap. Ada 3 penyajian aset tetap. Yang pertama, catatan atas laporan keuangan. Aset tetap dicatat dalam laporan keuangan perusahaan, biasanya di bagian neraca. Yang kedua, klasifikasi. Aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, seperti tanah, bangunan, mesin, atau kendaraan. Yang ketiga, metode depresi. Penyajian aset tetap dapat melibatkan pemilihan dan pengungkapan metode depresi yang digunakan. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang analisis aset tetap. Ada 6 analisis aset tetap. Yang pertama, umur manfaat. Mengidentifikasi umur manfaat aset tetap membantu dalam perencanaan perusahaan untuk penggantian atau pemeliharaan. Yang kedua, pemeliharaan dan perbaikan. Analisis aset tetap melibatkan evaluasi kebijakan perusahaan dan terkait pemeliharaan dan perbaikan. Yang ketiga, penyusutan dan nilai sisa. Melakukan analisis terhadap penyusutan dan nilai sisa aset tetap membantu dalam memahami. Yang keempat, pemulihan nilai. Evaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai aset dan prosedur pemulihan nilai. Yang kelima, dampak pajak. Analisis juga harus mempertimbangkan dampak pajak terkait aset tetap, terutama karena metode depresi dan penurunan nilai. Yang keenam, informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dianalisis membantu pengambilan keputusan terkait penggantian, peningkatan, atau penjualan aset tetap. Baik, kita akan masuk pada kesimpulan. Kesimpulan depresiasi adalah penurunan dalam nilai fisik properti seiring dengan waktu dan penggunaannya. Dalam konsep akuntansi, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai aset dan dapat terwakili dalam laporan keuangan. Suatu perusahaan terdapat beberapa metode dalam perhitungan depresiasi sebagai berikut. Metode garis lurus, metode pembebanan, metode unit produksi, penurunan nilai akan membuat aset entitas mencerminkan manfaat ekonomi di masa depan dan tidak akan dicatat melebihi potensi manfaat ekonomi yang akan diterima entitas di masa mendatang. Penurunan nilai didasarkan pada konsep konservasi, kehati-hatian, dan relevansi informasi. Sekian presentasi dari kelompok 1.